Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Kamis 24 September 2020, akan kita saksikan konferensi pers bersama Penataan Ekosistem Logistik Nasional. National Logistic Ecosystem atau NLE merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja logistik nasional untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Adapun narasumber yang telah bersama kita siang ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Menko, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala BKIPM. Dan sebelum kita mendengarkan pemaparan para narasumber, mari kita simak bersama video profil NLE. Selamat menyaksikan. Pemerintah terus berupaya dalam menghilangkan hambatan, peningkatan kecepatan, dan mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan internasional maupun domestik. Upaya menciptakan ekosistem logistik yang efisien, standar, sederhana, murah, dan transparan menjadi prasyarat utama Program National Logistic Ecosystems atau yang disebut NLE. NLE adalah suatu hubungan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. NLE juga mengkatalisator ekosistem logistik yang memiliki karakter-karakter khusus, seperti Batam Logistic Ecosystem atau BLE, yang merupakan bagian dari NLE yang merupakan salah satu contoh upaya perbaikan logistik di Pulau Batam melalui pendekatan pembentukan ekosistem logistik dengan karakter khusus yang saling terhubung. Ruang lingkup pengembangan NLE mencakup 4 area besar, yaitu inbound, outbound, domestik, dan free trade zone atau yang disebut dengan Batam Logistic Ecosystem atau BLE. Program NLE dan BLE ini merupakan salah satu dari upaya nyata pemerintah dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Berorientasi pada kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta melalui penerapan 3 strategi utama, yaitu menciptakan regulasi yang efisien dan standar layanan yang prima dengan penerapan simplifikasi serta penghapusan repetisi dan duplikasi proses bisnis. Kemudian kolaborasi layanan pemerintah dengan platform pelaku usaha di bidang logistik, serta menciptakan strategi penataan ruang logistik yang tepat. Didukung oleh sistem teknologi informasi yang mampu menciptakan kolaborasi digital atas seluruh proses dan entitas logistik, dimulai dari proses penyelesaian dokumen pengangkutan laut dan udara, customs clearance, perizinan, penyelesaian dokumen pengeluaran dari pelabuhan atau SP2, serta pencarian alat angkut truk sampai dengan kesediaan warehouse dapat dilakukan dalam satu platform. Seluruh rangkaian dari proses tersebut dapat dimonitor dan diukur performansinya oleh semua entitas dalam rantai logistik, serta dapat dengan mudah melihat proses sesuai dengan kewenangannya. Informasi NLE dapat diakses melalui nle.kemenkeu.go.id. NLE mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah dan platform logistik lainnya, memperkaya peran platform YNSW yang dibangun sejak 2007 dan berhasil mengintegrasikan perizinan dari 15 kementerian atau lembaga, serta memfasilitasi kolaborasi platform B2B entitas logistik yang saat ini tumbuh. NLE menjadikan logistik digital collaboration platform mampu menyediakan layanan logistik dari hulu ke hilir dengan memfasilitasi integrasi informasi B2G, G2G, dan B2B, sehingga diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan menghilangkan repetisi maupun duplikasi. Tidak hanya memfasilitasi arus logistik barang dari luar kawasan pabean
perjalanan sampai dengan masuk ke wilayah Indonesia, NLI juga memfasilitasi proses barang ke luar negeri, serta pergerakan barang di dalam negeri. Platform NLI menghubungkan end-to-end proses dari sejak kedatangan kapal hingga barang sampai ke dalam gudang. Informasi dalam setiap proses terintegrasi dan saling terhubung, dimulai dari penyelesaian dokumen pengangkut, yaitu manifest. Single submission kedatangan sarana pengangkut merupakan program untuk simplifikasi, menghilangkan repetisi dan duplikasi. Dengan hanya sekali submit oleh agen pelayaran, data akan terdistribusi ke setiap kementerian atau lembaga terkait. Pengurusan delivery order yang selama ini dilakukan dengan datang langsung secara fisik ke agen pelayaran, maka melalui NLI, cargo owner dapat melakukan pengurusan DO secara online pada platform-platform DO yang tergabung dengan NLI sampai dengan proses pembayaran. Sistem ENSW merupakan licensing hub system yang telah mengintegrasikan 15 kementerian atau lembaga, di mana pelaku usaha akan mendapatkan informasi terkait ketentuan larangan dan pembatasan, melakukan tracking atas perizinan yang dimiliki, dan pemotongan kuota atas komoditi tertentu. Melalui NLI, pengguna jasa kepabeanan dapat mengetahui secara real-time status dokumen kepabeanan yang menjadi bagian dari stepping alur logistik berikutnya. SSM-QC merupakan program untuk menyederhanakan penyampaian dokumen, sekaligus program joint inspection antara Bea Cukai dan Karantina, sehingga memudahkan importir sekaligus memangkas waktu pemeriksaan dan biaya handling di pelabuhan. Berdasarkan validasi atas dokumen pabean dan pembayaran delivery order di NLI, cargo owner dapat melakukan pengurusan surat pengeluaran peti kemas atau SP2 tanpa harus datang langsung ke terminal operator. Cargo owner dapat memilih platform SP2 sesuai dengan yang diinginkan sampai dengan proses pembayaran. Setelah rilisnya DO, dokumen pabean dan rilisnya dokumen SP2, maka cargo owner dapat melakukan pemesanan tracking secara langsung melalui NLI. Pemesanan dilakukan dengan mudah tanpa retyping nomor kontainer, serta tujuan lokasi dapat disesuaikan berdasarkan keinginan baik tujuan warehouse, pabrik maupun depo. Masing-masing platform tracking yang tergabung dalam NLI memberikan informasi biaya dan servis yang diberikan. Cargo owner dapat memilih platform yang diinginkan sesuai dengan informasi biaya dan imigrasi dan karantina pada layanan ship-to-ship atau floating storage unit. Selanjutnya dengan mengintegrasikan dan mengkolaborasikan sistem perizinan lainnya pada kementerian atau lembaga yang lebih luas di Pulau Batam. BLI menciptakan kolaborasi sistem antara pemerintah dengan pelaku bisnis atau G2B dan kolaborasi antar pelaku dunia usaha atau B2B, serta BLI mencakup penataan pelabuhan di Batam melalui program Greenport. Dampak program kerja NLI dan BLI yang dapat dirasakan atau diproyeksikan meliputi 1. Efisiensi proses pengiriman dokumen manifest dari 7 kali pengiriman ke masing-masing instansi menjadi 1 kali pengiriman dengan proyeksi efisiensi biaya sebesar Rp60 miliar per tahun. 2. Efisiensi joint inspection sebesar Rp85 miliar per tahun. 3. Efisiensi pengurusan pengeluaran barang sebesar Rp402 miliar per tahun. 4. Tersedianya transparansi dan layanan online dalam pemesanan tracking yang berdampak pada proyeksi efisiensi sebesar Rp975 miliar per tahun. 5. Efisiensi waktu layanan perizinan ship-to-ship floating storage unit dan perizinan usaha serta konsumsi di Batam sebesar 70% dan 94%.
Dengan didukung oleh komitmen entitas logistik baik dari sektor pemerintah, bisnis, asosiasi, dan entitas logistik lainnya, diharapkan upaya berkelanjutan dalam menciptakan efisiensi dan optimalisasi logistik di Indonesia dapat dijaga sehingga mampu mewujudkan daya saing Indonesia. NLI, Turning Problem into Opportunity. Ya, demikian video profil NLI. Untuk selanjutnya kami mengundang Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, untuk memulai acara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Menko Marinvest, Pak Luhut, Menteri Perhubungan, kemudian Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, para eselon 1 yang mewakili para menteri seperti Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri KKP, dan Ketua BKPM kalau ada di sini. Saya tidak melihat keseluruhan. Dan seluruh para stakeholder yang pada siang hari ini kita undang untuk melakukan media briefing mengenai National Logistic Ecosystem. Seperti kita ketahui bahwa masalah logistik nasional ini merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya kompetisi dari perekonomian Indonesia. Dan upaya untuk terus memperbaiki tentu merupakan upaya kerjasama dari semua instansi atau institusi. Bapak Presiden telah menetapkan keputusan Presiden mengenai program untuk perbaikan National Logistic Ecosystem ini dengan dua Bapak Menko, yaitu Menko Perekonomian dan Menko Marinvest, bahkan Bapak Menseskap dan seluruh kementerian lembaga yang terkait ikut di dalam program untuk memperbaiki sistem logistik nasional Indonesia. Biaya logistik kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, terutama di ASEAN dan tentu yang terdekat seperti Singapura, Malaysia, itu masih dianggap lebih tinggi dan ini menyebabkan perekonomian Indonesia perlu terus untuk memperbaiki kompetisinya, daya kompetisinya. Kita mengeluarkan lebih dari 23,5% dari PDB kita untuk biaya logistik. Ini lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13%. Dan performa dari logistik kita dalam ease of doing business kita mengenai berapa jumlah hari atau jam atau waktu untuk menyelesaikan proses logistik itu belum menunjukkan suatu perbaikan yang signifikan. Dari trade across border, dari ease of doing business kita hanya naik sedikit dari 67,3 ke 69,3 atau dalam hal ini sebetulnya tidak terlalu bagus dan oleh karena itu upaya untuk melakukan reformasi di bidang logistik nasional menjadi keharusan. Dengan adanya pembentukan National Logistic Ecosystem ini kita harapkan akan bisa menurunkan biaya logistik kita yang sekarang adalah 23,5% dari PDB akan bisa ditekan menjadi 17%. Penurunan sekitar 5-6% ini terutama nanti akan dikontribusikan dari seluruh proses hulu hingga hilir, terutama nanti adalah dalam melink atau menghubungkan sektor-sektor transportasi dan juga untuk mensimplifikasi proses, menghilangkan repetisi dan bisa memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Tentu dengan adanya reformasi ini kita harapkan sektor logistik akan makin meningkat, tidak hanya dari sisi efisiensi tapi juga dari sisi kontribusinya di dalam meningkatkan daya kompetisi seluruh perekonomian nasional. Dan dengan adanya standar layanan dan transparansi akan terjadi persaingan yang sehat. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa gambaran sistem logistik kita saat ini adalah seperti benang ruwet seperti ini. Meskipun kita dulu sudah merintis dengan adanya National Single Window-nya yang menghubungkan beberapa dari kementerian dan lembaga, kalau tidak salah dulu mulainya adalah 16, namun belum sampai membentuk sebuah sistem ekosistem yang bisa mempermudah di dalam transaksinya dengan para pelaku usaha.
National Single Window lebih koordinasi di antara para lembaga atau kementerian di lingkungan government. Jadi ini adalah government to government. Namun linknya dengan para usahawan, yaitu dari sisi para pelaku usaha, importir, eksportir, dan pelaku dari logistik, itu belum terconnect secara baik. Sehingga yang terjadi sekarang ini seperti yang terlihat di dalam gambar atau tadi yang sudah digambarkan dalam cerita tadi adalah importer, eksportir, dan pelaku-pelaku dari logistik, dia harus berkali-kali melakukan submission dan proses untuk berhubungan dengan tetap masing-masing government to government maupun di antara mereka sendiri. Sehingga yang terjadi adalah banyak sekali proses repetitif dan rumit seperti yang terlihat di sini. Dengan National Logistic Ecosystem nanti diharapkan akan ada semacam kemudahan dan clarity atau kejelasan di dalam seluruh proses, di mana dokumen dan proses itu bisa di-share, meskipun ini bukan suatu integrasi, tapi kolaborasi yang akan sangat-sangat mempermudah dan menyederhanakan. Kalau kita lihat nanti keseluruhan government to government di dalam National Single Window Indonesia nanti, itu nanti akan dari simplifikasi dokumen sampai kepada masalah perizinan dan tentu dari sisi sharing dari proses bisnis. Dan kemudian dengan pelaku usaha di luar, yaitu apakah itu truck system, apakah itu tadi yang disebut depo, kontainer, shipping, maupun dari sisi nanti akhirnya payment system, itu bisa dimasukkan di dalam ekosistem National Logistik ini, sehingga semuanya akan ada di dalam ekosistem ini tanpa harus melakukan entry atau submission dokumen maupun proses yang berulang-ulang. Karena pada dasarnya para pelaku ini biasanya menggunakan formulir dan formulir itu harus berjalan atau diserahkan di masing-masing lembaga berkali-kali dan berulang-ulang. Kalau kita lihat penataan ekosistem logistik ini, adalah proses bisnisnya akan dirapikan dan disederhanakan melalui single submission dan layanan pelabuhan serta perizinan. Ini tadi yang nanti masuk di dalam National Single Window. Dan dalam hal ini saya berterima kasih Bapak Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri KKP, BKPM, dan dalam hal ini di Batam, Badan Pengelola Batam, serta kementerian lembaga lainnya akan masuk di dalam platform dan melakukan bersama-sama perubahan di dalam bisnis prosesnya dan kemudian memadukan dalam satu single submission system. Ini pasti akan sangat-sangat mempermudah bagi para pelaku usaha. Yang kedua, NLI juga merupakan suatu platform di mana para pelaku seperti transportasi, shipping, bidang kepelabuhan, warehouse, dan depo itu bisa masuk di dalam platform ini dan sharing sehingga tidak terjadi tadi transaksi maupun proses yang repetitif. Yang ketiga, sistem pembayaran tadi juga platform pembayaran dan perbankan akan masuk di dalam hal ini sehingga kita bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Himbara. Tadi kalau masalah platform kita berhubungan dengan Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Alfi, Aptrindo, Insa. Dan untuk pengelolaan tata ruang karena pergerakan kontainer, loading, unloading, itu semuanya sangat menentukan efisiensi baik pergerakan maupun waktu, maka tata ruang menjadi sangat penting. Penataan pelabuhan tata ruang, penempatan depo kontainer, dan pembentukan Inland Consolidated Center, ini sangat penting. Bapak Menteri Perhubungan, Menteri BUMN dari Pelindo dan kami sendiri bekerja sama untuk bisa mendesain sebuah tata ruang yang lebih efisien. Jadi National Logistic Ecosystem mencakup seluruh proses dari hulu hingga ke hilir. Bahkan tadi di dalam tayangan disebutkan kita juga akan masuk kepada proses di luar negerinya. Dari mulai outbound hingga inbound-nya, dari mulai proses di mana barang itu masuk ke dalam gudang, dimuat di dalam truk, kemudian clearance dari
pemerintah, apakah itu badan-badan kementerian lembaga seperti custom, karantina, badan POM, dan yang lain-lain, sehingga dia kemudian keluar, departure dari portnya, masuk ke dalam shipping, kemudian arrival, dan kemudian clearance kembali masuk kepada tracking sampai kepada warehouse tujuan. Itu semuanya masuk di dalam sebuah ekosistem bersama. NLI kita buat dengan kontribusi dan kolaborasi yang sangat luas, seperti yang terlihat di dalam seluruh logo yang ada di bawah ini, seluruh kementerian lembaga yang sudah disampaikan tadi, lebih dari 18, dan kemudian perbankan, sistem perbankan, dan juga tadi sistem ekosistem atau seluruh lembaga-lembaga yang terkait dengan transportasi, pergudangan, depo, selanjutnya yang masuk di dalam NLI ini. Nah, NLI merupakan suatu proses yang terus kita kembangkan. Semenjak sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden, tim dari Bea dan Cukai bekerja sama dengan para kementerian yang lain, Bapak Menko Perekonomian dan Menko Marinvest mengkoordinasi di dalam keseluruhan proses ini. Kita sampai dengan September atau Oktober ini sudah melakukan penerapan pengajuan, pemeriksaan, dan profil tunggal antara bea cukai, karantina, dan karantina ikan, dan karantina pertanian. Ini sudah menjadi satu single pengajuan, pemeriksaan, dan profilingnya. Sudah sama, sudah satu. Jadi tidak perlu pergi antara bea cukai, karantina ikan, dan karantina pertanian. Kemudian kita juga melakukan integrasi layanan perizinan, yaitu ship-to-ship dan floating storage unit, serta perizinan usaha dan perizinan pemasukan barang konsumsi di kawasan khusus, terutama di Pulau Batam. Kemudian penebusan delivery order dan persetujuan pengeluaran peti kemas atau SP2 dilakukan secara online, sehingga dokumen tidak perlu jalan secara fisik. Pemesanan truk juga dilakukan seperti online, jadi kayak sistem Gojek, dalam hal ini truk itu nanti bisa dipesan dan mereka tidak perlu ngetem secara fisik di satu tempat, tapi akan terjadi efisiensi. Dan pembayaran online yang terintegrasi dengan platform khususnya tracking, serta perluasan penerapan autogate, terutama di Pelabuhan Tanjung Priok yang kemarin Kepala Kantor Wilayahnya telah melaporkan, termasuk juga di Batam, sudah melakukan piloting untuk mengimplementasikan autogate system di pelabuhan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah meneliti dari proses yang akan dimasukkan dalam National Logistic Ecosystem ini, yang akan sangat menurunkan proses bisnis, menyederhanakan dan menghilangkan repetisi, akan memberikan suatu efisiensi baik dari sisi biaya maupun dari sisi waktu. Seperti tadi, delivery order maupun SP2 yaitu surat pengeluaran dan peti kemas ini yang sekarang dilakukan secara online dari sisi yang tadinya manual dan dengan jam pelayanan yang terbatas karena harus secara fisik hadir di kantor antara jam 9 hingga jam 15, sekarang dia dilakukan secara online sehingga bisa dilakukan 7 kali 24 jam non-stop. Dari hitungan kami dengan evidence tahun 2019, volume aktivitas dari delivery order serta SP2 ini, maka apabila dilakukan secara online dengan 7 kali 24 jam non-stop, kita akan bisa melakukan efisiensi hingga 402 miliar rupiah dari para perusahaan yang harusnya tadi mengeluarkan dana untuk pengurusan DO dan SP2 secara manual. Dan dari sisi waktu menjadi 91% jauh lebih efisien. Kemudian mengenai e-tracking yang sekarang akan dimasukkan dengan cara pemesanan truk secara masuk dalam National Logistic Ecosystem ini, pemesanan yang tadinya sifatnya manual, tidak transparan, dan akhirnya truk serta sopirnya harus nongkrong lama, sekarang menjadi jauh lebih efisien dan tercatat semuanya, sehingga ada transparansi melalui pemesanan online yang berbasis web.
Ini sama seperti kayak kita order ojek online. Dari e-truck yang estimasi 975 miliar saving, efisiensi, dan 50% waktu yang akan terkurangkan. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat signifikan. Ketiga adalah mengenai proses inspeksi. Seperti tadi disampaikan, dari mulai penyampaian dokumen, kemudian mendapatkan clearance dan pemeriksaan barang melalui pembukaan kontainer oleh Bea Cukai dan Karantina, ini selama ini dilakukan terpisah, tidak terkoordinasi, jadi sering dokumen harus wirawiri ke Bea Cukai, ke Karantina, dan kontainer dibuka oleh tim Bea Cukai terpisah lagi dengan karantina. Kalau sekarang dengan cara single submission, satu submission saja yang di-share oleh Bea Cukai dan Karantina baik ikan maupun pertanian, maka mereka akan bisa melakukan satu kali proses dan satu kali joint inspection. Dengan proses yang lebih terkoordinasi dalam satu sistem ini, maka kita akan bisa mengurangi beban pada dunia usaha menjadi hampir mencapai 85 miliar sendiri dengan waktu yang jauh lebih singkat, antara 35 hingga 56% lebih singkat. Dan terakhir mengenai pengangkutan, yaitu bagaimana keberangkatan, kedatangan kapal, dan bongkar muat dari barang semenjak shipment datang. Selama ini ada 7 instansi yang terlibat di dalam loading unloading dari barang di kapal, yaitu Bea Cukai, Imigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Badan Usaha di Pelabuhan, PKBM, dan operator terminal. Sehingga 7 instansi ini oleh para pelaku, mereka harus datang sendiri-sendiri ke masing-masing instansi dan tentu menyebabkan biaya lebih tinggi. Kalau kita lihat jumlah transaksinya 7 hari kali tadi 100.136, itu volume yang terjadi pada tahun lalu, maka kita bisa bayangkan kalau kita melakukan satu submission bersama, single submission, dengan pemberitahuan tunggal, sehingga perusahaan perkapalan tidak harus pergi ke masing-masing 7 instansi tersebut. Maka yang akan terjadi akan ada efisiensi hingga mencapai 60 miliar, dari yang tadinya 70 miliar kemudian bisa dikurangkan, dan kemudian waktu yang bisa lebih efisien di mana si pelaku usaha tidak perlu harus ke masing-masing instansi tersebut. Ini adalah contoh evidence dari beberapa efisiensi gain atau kemanfaat efisiensi dari di-establish atau dibangunnya suatu national logistic ecosystem, baik dari sisi biaya maupun dari sisi waktu. Dan ini adalah dengan melakukan bersama-sama keseluruhan tadi proses di antara government sendiri maupun antara government dengan dunia usaha. Kemudian untuk layanan STS, ship to ship maupun FTU, floating storage unit, yang sebelumnya manual melalui berbagai atau beberapa kementerian lembaga, dan pengurusannya bisa memakan waktu 3 hari, dengan single submission pengurusannya menjadi 1 hari. Nanti kita harapkan dalam 1 hari bisa diredus lagi menjadi berapa jam, sehingga kita akan bisa mendapatkan maksimum efisiensi yang kita bisa peroleh. Efisiensi waktunya 70%, ini dari hari 3 menjadi 1 hari. Kita berharap nanti akan makin lebih efisien lagi. Dan terakhir, mengenai perizinan usaha dan konsumsi, proses integrasi dari sistem perizinan dan potong kuota antara CESA FTZ di Bea Cukai dengan IBOS BP Batam, yang selama ini belum terintegrasi dan membutuhkan waktu validasi hingga 1 hari. Dengan single submission ini waktu validasinya hanya 30 menit. Sehingga 94% efisiensi waktu bisa diperoleh oleh para pelaku usaha.
dalam proses perizinan ini. Apa yang akan kita lakukan dengan adanya kebersamaan dan kolaborasi ini, kami dari pemerintah, semua kementerian lembaga di bawah koordinasi dari Menko Perekonomian dan Menko Marinvest tadi dengan Bapak dan Ibu Menteri dan pimpinan lembaga, kita akan terus melakukan perkuatan sehingga sistem itu akan semakin efisien dan menjadi truly single submission antar kelembagaan. Dan dengan pengusaha dan pelaku bisnis, terutama di bidang logistik, akan terus melakukan kolaborasi dan sinergi, sehingga kita akan bisa betul-betul membangun national logistic ecosystem ini. Di dalam setiap proses, kita akan terus berkomunikasi dan mengevaluasi rencana yang akan kita lakukan, kita komunikasikan, dan kita sepakati dari sisi waktu implementasinya. Saya berterima kasih kepada seluruh stakeholder dalam hal ini, terutama bagi kementerian lembaga yang sudah masuk di dalam ekosistem ini, dan juga tentu kerjasama yang luar biasa dengan para pelaku usaha, terutama di bidang logistik, untuk kita bersama-sama bisa membangun daya kompetisi Indonesia yang lebih baik, lebih efisien, melalui komitmen bersama melayani masyarakat dan dunia usaha secara lebih baik. Terima kasih, saya sampaikan kembali, dan saya mohon untuk Bapak Menko serta Bapak-Bapak para Menteri sekalian untuk juga bisa menyampaikan pandangan, harapannya, dan arahan kepada seluruh tim yang masuk di dalam NLI ini, dan tentu dalam berkomunikasi dengan seluruh dunia usaha. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC atau langsung kepada Pak Menko Perekonomian kalau sudah siap untuk menyampaikan. Silakan, Menko Marinvest. Bapak Ibu sekalian, ini langsung ini. Ya Pak. Langsung. Pak Luhut. Yo, Bu Ani yang saya hormati, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, dan teman-teman yang lain. Tadi saya kira udah panjang lebar diberi penjelasan oleh Bu Ani, saya kira udah paten lah itu. Saya hanya ada 3 catatan kecil yang menurut hemat saya selama menanganin NLE ini, jadi National Logistic Ecosystem ini. National Logistic Ecosystem ini sejak saya di brief mungkin hampir 2 tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini kita Bu Ani meluncurkan, saya kira udah bagus. Pertemuan nggak tahu saya udah berapa kali, tapi kemarin saya paksakan harus selesai bulan ini. Jadi saya beritahu Pak Heru. Nah sekarang saya kira sangat bagus, tadi udah panjang lebar disebutkan Bu Ani. Catatan saya yang pertama adalah cost efficiency dari national logistik ekosistem ini ada cukup besar ya, 1,5 triliun hanya dari daerah Batam aja saya kira itu. Nah, sebagai gambaran saat ini importir melakukan sampai 17 transaksi layanan. Jadi panjang sekali. Sekarang dengan ekosistem ini hanya diputuskan 1, dan saya kira itu satu langkah yang sangat spektakuler. Nah, setelah ini jadi, sekarang kedua ada langkah yang penting, eksekusinya bagaimana. Karena eksekusi ini menurut saya penting, dan saya minta Mas Heru dan semua teman-teman Pelindo semua harus duduk baik-baik, karena ini sudah pernah bertemu, dan Marskal Marstio saya kira sangat aktif membantu ini. Besok saya juga mau ke Batam dan mau lihat demonya mengenai dari 17 layanan menjadi 1, bagaimana. Jadi jangan hanya diomongin aja di kertas, tapi tidak jalan. Yang kedua, perlu pengawasan kita untuk berlanjut. Sama itu nanti mengenai Lego jangkar yang sudah kita hemat dari 16 Lego jangkar sekarang menjadi 5 Lego jangkar. Nah, dengan 5 Lego jangkar ini itu juga akan membuat efisiensi kita. Nah, saya minta di sini untuk laporkan kepada Bu Ani, ini kita lagi merancang dan 3 persetujuan dari Kementerian Keuangan. Semua jajaran di situ darat, laut,
bea cukai, polisi. Kalau bea cukai kan sudah duit tambahannya. Itu yang belum ada duit tambahannya itu polisi, Bakamla, Angkatan Laut dan sebagainya yang menangkap semua penyeludupan sana, baik minyak, ganja, segala macam, itu 50% kalau boleh diatur dikembalikan kepada mereka sebagai tunjangan prestasi atau apalah namanya, sehingga mereka tidak menerima dana-dana yang dari penyeludup itu. Dan ini saya kira akan banyak dampaknya, dan teman-teman Angkatan Laut sangat senang sekali ini, dan juga nanti Bakamla. Prosesnya ini saya kira sudah dibuat, sudah meluncur ke kantornya Bu Menteri Keuangan. Dan saya mohon nanti tolong itu dipelajari, dan kalau bisa tahun ini sudah dikeluarkan karena operasi ini sekarang sudah jalan. Nah, kita juga pengen ini nanti sehingga Batam ini menjadi contoh Green Port. Green Port pertama di Indonesia karena kita belum punya. Itu Pelabuhan Batu Ampar. Sekarang sedang besok saya juga pengen lihat itu supaya nanti kita juga bisa sama dengan Singapura. Jadi jangan kita dilecehkan terus sama Singapura. Tapi memang yang membuat kita dilecehkan ya kita sendiri. Jadi kita mau disogokin terus. Nah, yang ketiga catatan saya adalah TKBN. TKBN ini juga harus kita tuntaskan. Bongkar muat ini dari zaman Orde Baru. Dulu memang pakai angkutan-angkutan gendong, sekarang kan sudah tidak. Tapi itu masih ada. Masih ada, saya lihat waktu itu ketidaksepakatan. Tapi sekarang saya paksain harus sepakat. Karena sudah menjadi semua lebih modern. Hanya tinggal buruh-buruh yang gitu perlu diakomodasi supaya mereka jangan hilang penerimaan. Saya kira itu Ibu Ani dan semua teman-teman yang lain. Yang penting kita segera eksekusi ini dan kemudian kita awasi, karena itu akan membawa penerimaan negara juga berdampak pada, tadi saya bilang 100,5 triliun paling tidak hanya dari ini saja. Dan kemudian juga di Batam sendiri akan berdampak pada investasi kira-kira 5 triliun rupiah, dan juga sekaligus nanti buat, karena ini kita benahin Bu Ani seluruh perkapalan di Batam dan Bintan, itu nanti akan menghemat atau ada investasi untuk pembersihan pembersihan limbah, tank cleaning. Jadi tank cleaning di Lego Jangkar itu akan dilakukan, dan itu saya kira investasinya akan cukup besar, lebih dari 5 triliun, dan itu akan membuat pantai bersih sehingga laut kita itu bisa menjadi juga terkendali kebersihannya. Nah, kapal-kapal Angkatan Laut Bakamla itu akan menyergap kapal-kapal yang membuang sampahnya di laut pada waktu arus mengalir ke kita. Saya kira itu di Batam masih persoalan lain Batam saya kira besar. Oh ya, kita juga tertipin mengenai alur kabel pipa fiber optik semua yang selama ini itu berantakan, dan itu kerjaan dari Pushidros, dan itu saya berharap akan selesai tahun ini. Jadi semua itu dalam konteks efisiensi. Nah, jadi kita segera membuat keputusan ini untuk membuat negeri ini lebih efisien. Saya kira sudah terlalu lama negeri ini tidak efisien, terlalu lama kita suka disogok-sogok, yang menurut saya membuat kita juga jadi bangsa yang tidak bisa tegak dadanya menghadapi keadaan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Luhut. Bahkan tadi Pak Sesmenko, kemudian Pak Menhub. Baik, mohon izin Ibu Menteri Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Menko Marinvest, Ibu Menteri Keuangan, Bapak-bapak para menteri yang hadir, rekan-rekan sekalian yang mewakili kementerian lembaga. Pertama, mohon izin Ibu Pak Menko, kebetulan Pak Menko Erlangga sedang boarding menuju Bintan, jadi sedang terbang. Kami baru landing di Batam, Ibu.
Kebetulan kami bersama dengan Kepala KPU Bea Cukai Batam, sekarang bersama-sama dengan kami, Pak Susilo Brata, dan pimpinan BP Batam juga bersama-sama kami di Pelabuhan Feri Punggur ini, Bu. Jadi mohon izin nanti habis ini akan menyeberang ke Bintan. Mohon izin menyampaikan beberapa catatan dari Pak Menko Perekonomian. Yang pertama, sesuai dengan Inpres 5 2020 yang mengenai penataan ekosistem logistik nasional, ini merupakan suatu upaya yang luar biasa untuk kembali menghidupkan dan meneruskan beberapa inisiatif untuk pengembangan sistem logistik nasional atau Sisloknas. Di mana di dalam mengembangkan sistem logistik ini, seperti kita ketahui tadi Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan tujuan utamanya untuk kembali meningkatkan kinerja logistik kita. Tadi ada beberapa kinerja yang masih sangat perlu kita tingkatkan, mulai logistik cost kita dan juga beberapa peringkat di LPI maupun trading across border di dalam konteks IODB kita. Nah, kemudian terkait dengan National Logistic Ecosystem ini, saya kira sekarang ini perkembangannya sudah sangat luar biasa. Tim teknis dari berbagai kementerian juga sudah mencapai beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Dan saya kira selama ini peran serta dari seluruh entitas di dalam sistem logistik kita, baik teman-teman instansi pemerintah maupun asosiasi usaha dan pelaku usaha juga sangat bagus sekali sinerginya. Mudah-mudahan ini betul-betul akan mendorong supaya NLE ini akan sesuai dengan timeline yang sudah kita tetapkan bersama-sama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinvest, selain National Logistic Ecosystem juga kita sedang mendorong untuk meningkatkan daya saing Batam sebagai tujuan utama investasi kita dengan penerapan Batam Logistic Ecosystem. Nah, kami sekarang ini bersama para pimpinan Bea Cukai Batam dan PP Batam. Tadi sudah sampaikan Pak Menko Marinvest dan juga Ibu tadi sudah menjelaskan sekarang ini yang sudah didorong oleh terkait dengan layanan STS atau ship to ship kita, demikian juga untuk FSU, Floating Storage Unit, dan tadi adalah otomasi mengenai kuota perizinan yang selama ini berdasarkan rekomendasi KPK kemarin kita diminta untuk secara melakukan pengembangan terhadap otomasi sistem kuota perizinan ini. Kemudian untuk memastikan tercapainya semua yang tadi sudah direncanakan, di tingkat teknis kami melaporkan dengan jajaran Kemenko Perekonomian bersama Kemenko Marves, bersinergi dengan seluruh KL dan teman-teman dari pelaku usaha dan asosiasi usaha. Saya kira sekarang ini sudah effortnya sudah luar biasa. Kita mensinergikan semua upaya supaya NLE ini betul-betul bisa menjadi dorongan kita untuk pemulihan ekonomi. Nah, di dalam masa pandemi ini seiring dengan transformasi digital yang sedang digulirkan, saya kira NLE ini merupakan salah satu contoh digitalisasi layanan pemerintah, terutama kaitannya dengan lalu lintas barang yang tadi kinerjanya masih sangat perlu kita tingkatkan. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah mungkin kita perlu selalu terus melakukan pengembangan. Semua fitur, layanan, function, sistem yang ada di NLE itu harus kita kembangkan terus, supaya seiring dengan dinamika dan perkembangan serta tuntutan oleh teman-teman pelaku usaha, sehingga akan betul-betul terwujud National Logistic Ecosystem yang terintegrasi dan efisien. Demikian Ibu, Pak Menko, Bu Menko, dan Bapak Ibu Menteri yang kami hormati, semoga dengan ekosistem logistik yang efisien akan mendorong ekonomi kita untuk Indonesia maju. Kami mohon izin habis ini akan menyeberang ke Bintan. Terima kasih banyak Ibu Menko, Pak Menko Marinvest, Bapak Ibu Menteri yang lain. Kami beserta jajaran Bea Cukai Batam dan PP Batam yang kebetulan di bawah Dewan Kawasannya di Pak Menko, kami akan terus bersinergi terutama untuk mengembangkan Batam Logistik Ecosystem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Menko. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pak Menko, Pak Luhut, Bu Menkyu, Bu Sri Mulyani, dan Bapak Ibu Menteri dan hadirin serta media. Saya sepakat sekali karena memang daya saing itu memang harus improve ya. Jadi kita pasti mendukung NLE ini dan kita sadar bahwa hambatan, kecepatan, biaya yang tinggi harus kita tingkatkan agar perdagangan internasional dan domestik itu lebih baik. Oleh karenanya saya mengaplikasi
mengapresiasi Bu Menkyu dengan apa yang dilakukan karena keseharian kita dengan swasta yang nanti akan tergabung dalam RRI ini, kita harus berkolaborasi untuk suatu ekosistem logistik, dan kita harapkan bisa memberikan dampak yang maksimal. Kami memiliki tugas mengintegrasikan sistem perizinan dari layanan ekspor, impor, dan logistik di lingkungan kerja Kementerian Perhubungan. Apa yang dicanang hari ini dan melalui Indonesia National Single Window. Dan oleh karenanya kami mendukung penuh dan berperan aktif, dan kita ingin segera bahwa upaya penataan konektivitas, aksesibilitas antar kawasan ini menjadi lebih baik. Integrasi dan menghubungkan infrastruktur dengan simpel-simpel transportasi seperti pelabuhan, bandara, kereta api, terminal, dan pusat distribusi harus dilakukan. Dan tentu ini akan menghubungkan baik darat, laut maupun udara. Kita ingat bahwa di Impres 5 tahun 2020 itu menginspirasi semuanya apa yang diusulkan oleh atau digagas oleh Bu Menkyu ini. Kami juga sudah mengimplementasikan berbagai platform digital ya tentang efisiensi proses dan biaya. Salah satunya menggabungkan platform logistik ya, mensederhanakan proses bisnis dari pre-clearance melalui single sufficient pengangkutan, penerapan online billing on gate ya di pelabuhan, dan juga melakukan integrasi semua moda transportasi logistik. Pak Menko, Bu Menkyu, khusus di laut yang memang sangat lekat atau sangat syarat dengan permasalahan ini, dalam jangka pendek ini tentu pengembangan platform RRI, pemetaan dan penyederhanaan dari proses bisnis pre-clearance dan dalam upaya menghilangkan repetisi dan duplikasi ini sangat penting sekali ya. Kolaborasi, kita ada Inapotnet, kita memiliki INRSW, menerapkan SSI, dan kita melakukan kolaborasi platform berbagai hal yang memang sudah ada dan akan diadakan ini. Daya saing kita memang masih bermasalah, insya Allah ini akan menjadi suatu hal yang baik bagi kita semuanya. Pak Menko, Bu Menkyu, dan hadirin sekalian, kami bersama ITB melakukan suatu kajian, dan kajian penting itu adalah menyatakan bahwa di COVID-19 ini tidak ada suatu halangan yang berarti ya, tetapi kita harus melakukan suatu upaya dengan memastikan protokol kesehatan itu berjalan dengan baik di pelabuhan. Dan oleh karenanya kami mendorong kepada perusahaan logistik yang hadir di sini untuk menjalin kerjasama dengan sistem yang baru ini. Pasti bagus sekali. Saya bisa bayangkan ini mempermudah dan memperlancar proses-proses yang selama ini kadang-kadang pasti menjengkelkan berbagai pihak. Hadirin sekalian, rekan media, kita sudah melakukan berbagai usaha. Kita harapkan kebahagiaan dari NRI ini bisa terwujud dan bisa memberikan suatu solusi bagi kita semuanya. Dan saya yakin apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Menkyu tadi, dan juga gerakan-gerakan yang begitu progresif dari Pak Menko sangat membantu
penyederhanaan dan penerapan suatu standar baru, standar keselamatan dan standar pelayanan yang berarti. Oleh karenanya sekali lagi terima kasih Pak Menko, Bu Menko. Insya Allah ini bisa berjalan dengan baik dan kami siap mendukung dengan tim terbaik kami di berbagai tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri Perhubungan. Kerjasamanya luar biasa selama ini dengan teman-teman di perhubungan, Pak Menhub. Leadership Bapak sangat menentukan tone-nya sehingga kita bisa melakukan progres. Terima kasih sekali Pak Menhub. Pak Menteri Pertanian yang di karantina, berhubungan dengan karantina ini juga yang selama ini bekerja luar biasa baik dengan kami. Silakan Pak Mentan. Nanti Menteri Perdagangan sudah ini ya. Pak Mentan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Menteri Keuangan yang kami hormati, Bapak Menko Marinvest yang kami hormati, Bapak Menteri Perhubungan, Pak Sesmenko Perekonomian, dan seluruh hadirin rekan-rekan dari Bea Cukai, Pak Dirjen ada di sini hadir, Ibu Kepala Badan Karantina Ikan saya pikir juga hadir, dan seluruhnya. Mohon izin Ibu Menkeu mewakili Bapak Menteri Pertanian karena saat ini beliau mungkin baru landing Bu di Tanjung Pinang untuk acara besok di sana. Mohon izin kami menyampaikan pandangan Pak Menteri Pertanian terkait dengan kegiatan kita ini Bu Menteri. Yang pertama tentu Bapak Menteri Pertanian mendukung sepenuhnya atas program kerja NLE ini dengan mengedepankan upaya menghilangkan hambatan tentunya peningkatan kecepatan dan mengurangi biaya logistik dalam perdagangan internasional maupun domestik. Seperti apa yang sudah Ibu Menteri Keuangan tadi sampaikan tingkat efisiensi masing-masing poin tadi. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu terkait dengan tentu apresiasi yang tinggi terhadap semua entitas logistik baik pemerintah dan swasta yang telah bergabung dalam National Logistic Ecosystem ini. Berikutnya, menugaskan tentunya jajaran seluruh Kementerian Pertanian, terutama ini Badan Ketahanan Pangan dan Badan Karantina Pertanian, untuk menyederhanakan seluruh proses layanan perizinan terkait bahan pangan dalam perdagangan internasional dan domestik. Tentu dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem National Single Window sebagai pelaksanaan dari program-program yang sudah diamanatkan dalam Impres nomor 5 tahun 2020. Berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan momen penataan ekosistem logistik nasional ini sebagai media untuk menyempurnakan sistem monitoring ketersediaan dan memastikan efisiensi distribusi bahan pangan nasional dan mengintegrasikannya dengan sistem monitoring kebijakan kelancaran arus barang ekspor impor khususnya tentunya komoditas pertanian Bapak Ibu semuanya. Seterusnya tentu dari kami Ibu Menteri dari khusus Badan Karantina Pertanian yang bekerja di lapangan bersama Pak Dirjen Bea Cukai dan jajarannya dan seluruhnya rekan-rekan dari Badan Karantina Ikan, kami tentu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi wujud komitmen pemerintah, khususnya bagi karantina dan bea cukai sebagai instansi yang berada di border dalam upaya bersinergi untuk mempercepat kelancaran arus barang di pelabuhan atau quarantine clearance, dan dengan tetap memegang teguh precautionary principle sehingga komoditas pangan dan pertanian yang masuk ke Indonesia tetap aman dan sehat. Memudahkan bagi pelaku usaha dalam menyampaikan permohonan melalui skema single submission dan joint inspection, serta mendorong iklim logistik nasional yang lebih baik. Seperti apa yang sudah Ibu Menteri presentasikan tadi kepada kita semuanya. Terus, sebagai salah satu aspek yang akan memberi kontribusi positif dalam penerapan NLE ini, adalah upaya percepatan arus barang seperti yang sudah kami sebutkan tadi dengan mereduksi regulasi yang menjadi bottleneck serta mengintegrasikan waktu pemeriksaan antara entitas bea cukai dan karantina
Hal ini sangat penting sebagai tindak lanjut MOU kami dengan Pak Dirjen Bea Cukai, Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan yang telah dilakukan tanda tangannya sejak 2019 yang lalu, Ibu Menteri dan Bapak Ibu semuanya. Inti dari kerjasama ini tersebut adalah bersinergi antara kementerian lembaga yang berada di border Bapak Ibu semua dengan cara melakukan pertukaran informasi, penyampaian permohonan tunggal atau single submission, pemeriksaan dan pemanfaatan fasilitas bersama. Kerjasama ini selanjutnya telah difasilitasi dengan baik secara kesisteman melalui Lembaga Nasional Single Window. Saat ini Bu Menteri, Bapak Menteri dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini, nanti mungkin Pak Dirjen Bea Cukai juga akan menyampaikan sudah 4 pelabuhan utama yang telah dipersiapkan untuk pelaksanaan skema single submission ini dan joint inspection ini. Itu Pelabuhan Laut Belawan, Pelabuhan Laut Tanjung Emas, Pelabuhan Laut Tanjung Perak, dan Pelabuhan Laut Tanjung Priok yang secara empiris mempresentasikan paling tidak 80% kegiatan ekspor dan impor di seluruh Indonesia. Ke depan tentunya kami berharap Ibu Menteri penerapan ini akan diperluas untuk seluruh pintu pemasukan dan pada tahap berikutnya juga akan diberlakukan untuk keperluan ekspor sehingga komoditi pertanian Indonesia lebih berdaya saing di pasar global dengan dukungan nasional logistik ekosistem yang lebih kondusif. Kita semua mengetahui, Bu Menteri, Ibu Menteri pasti lebih mengetahui bahwa kondisi ekspor kita pertanian pada masa pandemi ini saya pikir masih positif nilainya Ibu Menteri dibandingkan dengan tahun lalu. Saya pikir ini yang kami sampaikan Ibu Menteri mewakili Bapak Menteri Pertanian yang pada saat ini sedang bertugas ke Tanjung Pinang. Terima kasih Bu Menteri, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali Jamil dan kerjasamanya yang luar biasa. Tadi masih 4 pelabuhan. Kita harap semuanya nanti bisa diperluas. Siap. Terima kasih. Kerjasama yang baik sangat kita hargai. Pak Menteri Perdagangan. Terima kasih Ibu Menkyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Menko Marves, Bapak Luhut, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, serta Bapak Ibu yang mewakili kementerian menteri yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini saya sangat mendukung dengan sepenuhnya atas program NLI karena penerapan NLI ini akan mempercepat proses ekspor impor sehingga menyelaraskan arus lalu lintas barang atau flow of good dengan dokumen internasional atau flow of dokumen. Nah, ini kita sambut dengan sangat baik karena akan meningkatkan produktivitas dan juga nilai ekspor kita maupun impor. Dan ini juga kami mengapresiasi sekali terhadap semua entitas logistik. Memang proses ini akan memperlancar tadi barang mulai dari kedatangan sarana pengangkut hingga barang keluar dari pelabuhan sampai ke gudang. Nah, dengan peran entitas logistik ini memang masih lebih luas, masih sangat dibutuhkan agar ekosistem logistik yang berkembang di Indonesia ini dapat memberikan dampak yang maksimal. Sehingga munculnya penyedia platform digital baru di seluruh Indonesia ini sangat diharapkan. Di samping itu juga kami Kementerian Perdagangan akan menyederhanakan proses pelayanan perizinan terkait perdagangan internasional maupun domestik dan juga ini akan mengoptimalkan penerapan kebijakan lain di bidang perdagangan untuk mendukung terwujudnya efisiensi logistik nasional seperti penataan pergudangan serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjajaki pembangunan terminal-terminal yang sesuai kebutuhan. Nah, ini terminal-terminal barang ini juga sangat penting sehingga meningkatkan juga tadi kembali lagi untuk proses daripada atau produktivitas ekspor impor kita
sehingga meningkatkan juga khususnya akan nantinya ekspor naik dan maupun importnya ini lancar untuk khususnya untuk bahan baku penolong ekspor. Saya rasa itu Bu, terima kasih. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi, mudah-mudahan semuanya ini lancar dan lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Perdagangan, Pak Agus, atas dukungannya dan juga kolaborasi untuk makin meningkatkan daya saing dan efisiensi dari sistem logistik kita. Kita di sini masih ada dari Pak Menteri KKP, kalau bisa dari Pak Deputi atau Dirjennya, kemudian dari Mensesnek. Nanti saya ingin mendengar dari Asosiasi Logistik, dari ALFI maupun dari Aprindo. Silakan dari Menteri KKP. Baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Menko Marinvest, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Menteri Perdagangan, serta kawan-kawan dari KL lain yang hadir pada sore ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya mohon izin Ibu mewakili Bapak Menteri yang belum bisa hadir. Dengan ini menyampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai entitas dari National Logistic Ecosystem ini mendukung sepenuhnya atas program kerja dan mengedepankan upaya untuk menghilangkan hambatan, meningkatkan kecepatan dan mengurangi biaya logistik dalam perdagangan. Kami juga mengapresiasi semua entitas logistik, baik pemerintah maupun swasta yang telah bergabung, dan kami juga berharap akan muncul banyak penyedia-penyedia platform digital baru di seluruh wilayah Indonesia. Untuk perikanan kami berharap betul di Indonesia bagian timur, sehingga bisa lebih banyak mengakses produk-produk kelautan dan perikanan. Kami juga sudah menyederhanakan proses-proses pelayanan perizinan terkait dengan perikanan dan perdagangan internasional dan domestik dan mengintegrasikannya di dalam Indonesia National Single Window dalam program-program yang kita laksanakan bersama. Kemudian kami juga mendorong pertumbuhan industri perikanan nasional dengan meningkatkan ekspor hasil perikanan dan mengintegrasikannya dengan sistem monitoring kebijakan. Di sisi lain, Ibu Menteri izin menyampaikan bahwa kami bersama-sama dengan Bea Cukai dan Kementerian Pertanian, dalam hal ini Badan Karantina Pertanian, telah melakukan MOU dan kami bersama INSW selalu berkolaborasi mencari cara tercepat bagaimana memberikan pelayanan terbaik dan tersingkat. Dengan penataan nasional logistik ekosistem ini, kami bersama INSW telah mensimplifikasi dan mengintegrasikan proses bisnis layanan karantina ikan dengan berbasis teknologi informasi melalui kerangka single submission quarantine custom, Ibu. Kemudian kami juga melakukan percepatan waktu dan penghematan biaya logistik melalui penerapan joint inspection, quarantine, dan custom. Beberapa waktu yang lalu sudah kita laksanakan di Semarang dan di Belawan. Koordinasi kami menjadi lebih efektif dengan adanya terminal operator untuk menata pergerakan kontainer di kawasan pelabuhan yang menjadi wajib periksa untuk karantina ikan. Kami juga menyusun rencana tindakan karantina dan alokasi SDM yang lebih optimal dengan adanya sistem ini dengan memanfaatkan informasi rencana kedatangan alat angkut dan muatan angkut melalui single submission. Di sisi lain, kami juga melihat bahwa capaian kami dalam penataan nasional logistik ekosistem yang Ibu sampaikan tadi, bahwa ternyata memang bisa menghemat biaya penyiapan barang dan biaya pemeriksaan fisik mencapai 50%. Single submission quarantine custom ini telah diimplementasikan bersama dengan pertanian dan bea cukai. Dalam hal ini dikoordinasikan dengan INSW di Belawan dan Tanjung Mas dan Tanjung Perak, dan mulai diuji cobakan, akan kami uji cobakan kembali di Tanjung Priok. Tetapi di 4 pelabuhan ini kita berkomitmen untuk menjalankannya. Dan mohon izin Bu Menteri, jika bisa NLE ini bukan hanya di pelabuhan laut, berharap sekali di bandara juga bisa dilaksanakan Ibu, karena untuk produk perikanan yang perishable, kecepatan pengiriman dan
kualitas barang dalam bentuk segar memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jadi ke depan kami berharap juga kita bisa bergerak ke bandara dan diperluas untuk di semua pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang ada. Terima kasih banyak kepada tim Bea Cukai yang selalu mensupport kegiatan ini bersama INSW-nya. Semoga ini bisa berjalan lancar terus di dalam melayani customer untuk melakukan lalu lintas produk perikanan menjadi lebih cepat, lebih efektif dan efisien, dan menghemat waktu serta biaya bagi semua yang bekerja di dalam ekosistem ini. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Rina, terima kasih. Sama dengan Pak Ali tadi dari Karantina Pertanian. Kolaborasi ini saja sudah sangat mengurangi waktu maupun biaya tadi dari karantina, dan nanti kita akan terus track perluas ke airport juga, tidak hanya di pelabuhan laut, karena untuk produk perikanan tadi yang sangat mudah rusak, perishable, kita tentu berharap ini akan bisa segera. Nanti timelinenya kita akan monitor terus ya Bu Rina ya, bersama-sama. Terima kasih kerjasamanya. Baik, Kalau Ibu, boleh dari Kepala BKPM atau yang mewakili siang hari ini, silakan. Atau tidak ada? Kalau gitu ada. Oh, ada kok. Pak Andi, silakan. Pak Sahli. Izin Bu. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bu Menteri Keuangan, Bapak Menko Marinvest, Bapak-Bapak Menteri, serta bapak-bapak yang mewakili dari kementerian. Mohon izin Bapak Kepala tidak dapat hadir karena beliau sedang dalam perjalanan untuk menemui satu investor besar untuk yang akan melakukan relokasi ke Indonesia. Kami dari BKPM menyampaikan terima kasih atas terbentuknya NLE ini, sehingga memudahkan kami dalam menyelaraskan proses layanan perizinan penanaman modal. Ini akan terus disinergikan dengan kami bentuk dukungan terhadap program-program yang sudah diamanatkan dalam Inpres nomor 5 tahun 2020. Tentunya hasil-hasil dari capaian dari NLE ini akan menjadi bahan bagi kami, bagi BKPM, untuk mengkampanyekan kepada para investor, baik dalam dan luar negeri, bahwa daya tarik Indonesia terhadap investasi sudah semakin baik. Demikian Ibu, singkat amanat dari Bapak Kepala yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari BKPM. Dari Menseskap ada yang mewakili untuk menyampaikan sebelum saya mengundang dari asosiasi. Izin Bu Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Bakti, silakan. Baik, terima kasih Bu Menteri Keuangan. Yang terhormat Bapak Menko Marinvest, Bapak Ibu Menteri, teman-teman Eselon 1 yang mewakili Menteri, Kepala Lembaga, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili Sekretaris Kabinet Bu Menteri, ingin menambahkan dan mungkin mengulangi kembali apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak dan Ibu Menteri. Intinya, dalam Inpres nomor 5 tahun 2020, maksud dan arahan Bapak Presiden sudah sangat jelas bahwa penataan ekosistem logistik nasional ini memang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian. Bapak Presiden juga memberikan perhatian penataan ekosistem logistik nasional ini dapat juga dimaksudkan untuk meningkatkan indikator kemudahan berusaha, terutama trading across borders yang peringkatnya mungkin selama ini, beberapa tahun ini selalu stagnan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, penataan ekosistem logistik nasional ini juga relevan, khususnya dalam upaya kita dari sisi non-fiskal ya, melalui pembangunan sistem logistik yang efisien, yang tentunya ujungnya bisa memperbaiki angka pertumbuhan ekonomi nasional kita kembali dan juga sustainable.
kita memang mendorong semua entitas logistik bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk ikut serta menjadi agen perubahan dalam rangka mewujudkan ekosistem logistik yang sehat dan berdaya saing ini, Bu. Terakhir, Bu Menteri, singkat saja, kami memberikan apresiasi kepada tim yang sudah bekerja keras nih di bawah Pak Dirjen Bea Cukai dalam melaksanakan Inpres nomor 5 tahun 2020 ini. Dari hasil evaluasi kami, capaian rencana program sampai dengan bulan September ini sebagian besar sudah tercapai dengan baik. Kami dari Sekretariat Kabinet tentunya akan selalu mendukung, melakukan pengawasan agar dan memastikan arahan Presiden yang terelaborasi dalam rencana aksi yang tertuang dalam Inpres nomor 5 tahun 2020 ini bisa berjalan dengan baik output maupun outcome-nya, Bu Menteri, teman-teman semuanya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan mewakili Bapak Sekretaris Kabinet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bakti. Ini memang dalam rangka kita menjalankan instruksi Bapak Presiden yang tertuang nomor 5 tahun 2020. Jadi kerjasama dari semua pihak betul-betul sangat-sangat dihargai dan berterima kasih saya. Sekarang kita mendengar dari asosiasi, apakah ada dari asosiasi logistik dan forwarder Indonesia, Alfi tadi yang membuat oke. Silakan. Siap. Yuki. Iya, Bu. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Tadi juga saya mengucapkan ada Pak Menko, Pak Luhut, Pak Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, dan Bapak Ibu dari kementerian dan lembaga lainnya. Mungkin hari ini perlu dicatat dalam sejarah, Bu. Intinya bahwa sebuah kerja besar, saya selalu menyampaikan dan pernah menyampaikan juga kepada Ibu secara langsung, collaboration better than competition, Bu. Kadang-kadang di dunia usaha ini melihat pemerintah juga ada kompetisinya di antara kementerian dan lembaga, Bu. Dan hari ini kita mempunyai komitmen bersama dan kami dari pelaku usaha juga ingin memberikan komitmen yang penuh kepada pemerintah yang berkaitan dan mendukung NLE ini, Bu. Semoga kita bisa kawal karena time frame-nya juga diberikan Bapak Presiden kalau nggak salah dalam Inpres ini 2 tahun, Bu. Dan semoga selama 2 tahun ini kita bisa memberikan yang terbaik. Karena ada beberapa tantangan di luar COVID, 2025 kita akan masuk dalam sesuatu yang kita sebut dengan ASEAN Connectivity, di mana bukan saja hanya orang, tapi juga goods, Bu. Nah, ini merupakan sebuah challenge dan tantangan besar untuk kita. Dan 2030 sebagai macam survei menyatakan bahwa Indonesia akan masuk dalam 7 kekuatan besar dan mestinya hari ini merupakan rangkaian ke arah sana, Bu. Jadi kita mendukung sepenuhnya, Bu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih, Bu. Sekali lagi, sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yuki, terima kasih. Selama ini kerjasama juga dengan kita semua karena kebersamaan, kolaborasi, tadi sinergi sangat penting kalau ingin membuat Indonesia menjadi lebih kompetitif ya, sehingga semua dunia usaha juga bisa prospers. Meskipun kita tahu sekarang dalam situasi COVID, tapi tidak berarti reformasi kemudian ditunda. Malah justru kita mau siapkan supaya pada saat bangkit mereka sudah mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik atau meringankan pada saat situasi ini. Terima kasih Pak Yuki. Dari Asosiasi Pengusaha Trucking Indonesia, Aptrindo, kerjasamanya juga. Ya. Selamat sore Ibu Menteri Keuangan. Selamat sore Pak Tarigan. Silakan. Ya, baik Bu. Terima kasih diundang dalam kesempatan ini. Kami sangat senang sekali dengan adanya upaya membuat nasional ekosistem ini, logistik ekosistem, karena sangat-sangat menolong kami, Bu, dalam hal meningkatkan produktivitas truk yang selama ini agak sedikit memang kita tidak dapat saya sampaikan bahwa
Tadi kan juga Ibu sudah sampaikan hanya 50% produktiviti truk ini. Ya memang ini sangat tragis sekali di Indonesia, di mana sebetulnya kalau truk ini hanya berjalan dalam 3 titik. Titik bongkar muat pelabuhan, titik bongkar muat pabrik, dan di jalan. Selebihnya kalau kita lihat 3 titik ini memang masih jauh dari harapan kita, di mana kita selalu menunggu karena menunggu dokumen, menunggu muat barang. Ini kalau kita lihat bahwa roda berputar ini sangat pendek sekali, walaupun jaraknya dekat, kita harus mengejar waktu yang cukup panjang. Kalau dulu kita bandingkan, Bu, kita angkut barang dari pelabuhan sampai kembali kepada garasi cukup satu round time itu 8 jam. Tetapi saat ini sampai 20 jam kita harus berputar untuk menyelesaikan round time ini. Maka apa yang sekarang dibuat adalah NLA ini, kami sangat-sangat berharap ini dapat sukses karena ini akan mempercepat arus barang dan arus dokumen dan segalanya itu transparan. Jadi kami berbangga hari ini, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gemilang, Pak Rigan tadi ya. Jadi nanti saya mohon untuk asosiasi truk juga bisa memberikan feedback, masukan apakah benar yang diklaim efisiensi itu menjadi terjadi gitu. Karena kalau kita tadi sampaikan ya dari sisi tracking harusnya kita bisa pemesanan yang sifatnya manual menjadi satu online berbasis web, harusnya bisa memberikan keuntungan efisiensi hingga 975 miliar Pak Tarigan. Jadi ini tolong nanti dari asosiasi ya, melakukan monitoring. Kalau ternyata tidak sesuai efisiensi, manfaat efisiensi yang kita harapkan, dari asosiasi bisa menyampaikan kekurangannya ada di mana, kesalahannya ada di mana. Karena seperti tadi dari Pak Bakti, dari Menseskap, kita dimonitor terus nih, apakah klaim efisiensinya ini jalan sesuai yang kita harapkan. Jadi nanti dari tadi Pak Yuki di Alfi maupun Pak Tarigan di Aplindo, saya mohon kerjasamanya untuk bisa memberikan masukan terus ya Pak ya, dan juga feedback kalau nggak jalan ternyata sistemnya. Itu. Siap Bu. Siap Bu. Baik, dari beberapa media ada pertanyaan tadi yang mungkin saya coba untuk memberikan jawaban berdasarkan presentasi hari ini. Tadi pertanyaan mengenai apakah usaha logistik ini bisa menjadi penggerak utama ekonomi di tengah ancaman resesi saat ini. Kita justru melakukan reform dan memperbaiki nasional logistik ekosistem ini justru dalam situasi yang sekarang ini masih menghadapi tantangan COVID. Tujuannya adalah supaya dunia usaha bisa mendapatkan bantuan keringanan beban. Karena memang semuanya sekarang dalam situasi yang luar biasa berat menghadapi COVID. Jadi kalau dengan NLE ini beban usaha bisa diturunkan, tentu kita berharap para pengusaha bisa menjadi jauh lebih resilient, berdaya tahan. Tadi telah disampaikan dalam presentasi, target kita untuk menurunkan dari biaya logistik sampai 24% dari GDP menjadi 17%. Itu berarti akan turun sekitar 6%. Kalau 6% dari GDP kita yang sekarang 15.000 triliun, ya itu adalah angkanya sangat signifikan. Siapa yang akan menikmatinya? Ya tentu adalah dunia usaha, karena sekarang ongkos mereka untuk mengeluarkan berbagai biaya itu menjadi jauh lebih sedikit. Pertanyaan tadi ada dari Hadijah Alidrus, Bisnis Indonesia.
bertanya apakah dengan penataan ekosistem logistik nasional berapa persen penurunan biaya logistik terhadap GDP yang bisa dicapai. Tadi sudah saya sampaikan ya, penurunan biaya logistik itu sekitar 6%, terutama yang berasal dari tadi efisiensi di bidang transport dan tracking yang saat ini kontribusinya sekitar 10% dari biaya logistik Indonesia. Karena tadi yang kata Pak Tarigan, mereka menunggu dan tidak transparan sistemnya sehingga sangat tidak efisien, tadi sampai 20 jam. Kalau sekarang kita ada dalam sistem yang bersama, tentu kita harapkan para asosiasi dari tracking ini bisa mendapatkan efisiensi dari sisi waktu tunggu dan waktu order. Dengan 10% biaya logistik ini yang berasal dari tracking ini, tentu kalau mereka mendapatkan efisiensi yang signifikan, tentu akan sangat menurunkan keseluruhan biaya logistik kita. Kemudian juga efisiensi kita harapkan muncul dari tadi pengurusan DO, delivery order, dan SP2-nya, yaitu pelepasan dari kargonya. Ini tentu akan bisa mengurangi biaya logistik. Sehingga kita berharap kalau kita bisa mengurangi 6-7% dari 24% dari GDP sekarang ini, tentu kita akan bisa mendekati 17%. Ini masih lebih tinggi dari Malaysia karena Indonesia negara besar. Jadi tadi bagus kita memulai dari pelabuhan-pelabuhan yang besar dulu. Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Tanjung Priok. Kita harap mulai tanggal 1 Oktober ini. Time frame-nya kapan? Kalau kita lihat dari Inpres 5 2020, dalam hal ini kita sebetulnya sekarang sudah dalam bentuk piloting yang sudah mulai berjalan dan itu akan dilakukan secara bertahap. Kalau kita bisa menurunkan biaya sekitar tadi yang dikatakan Pak Luhut 1,5 triliun per tahunnya, itu akan sangat menentukan cukup besar bagi industri terutama. Mungkin dari kementerian lain atau dari asosiasi kalau akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan wartawan yang sudah kita kumpulkan. Bapak Menteri Pertanian, ini ada yang menanyakan, mungkin dari Bapak Pak Ali tadi dari karantina, pelabuhan mana yang menetapkan MLE? Tadi kayaknya sudah Pak Ali sudah sampaikan ya. 4 tadi ya. Ya. Ada Surabaya, Bu, ada Semarang, Priok, Belawan, Bu. Sementara ini. 4 ya, 4 pelabuhan. Ini yang dari DDTC tadi menanyakan 4 pelabuhan. Belawan, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Tanjung Priok, yaitu dari Medan, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Itu sudah kita rangin, Bu, dengan teman-teman. Oke, terima kasih. Terus dari Kompas, Karina menanyakan kapan NLE bisa dijalankan dan kaitannya dengan INSW seperti apa. Mungkin bisa disampaikan oleh Pak Heru, sebetulnya NLE piloting ini sudah dimulai seperti tadi dari karantina dan yang lain single submission sudah kita lakukan. Namun kita akan terus bertahap untuk bisa memasukkan dalam ekosistem itu seluruh bagian aspeknya. Mungkin dari Pak Heru silakan kalau mau menjawab pertanyaan dari Karina tadi antara INSW dengan NLE. Ini juga tadi yang saya tanyakan di dalam briefing tadi. Silakan. Baik Ibu Menteri, terima kasih Mbak Karina. Jadi untuk NLE ini adalah program totalnya 4 tahun dan itu dibagi dalam sub-sub program sebagaimana di dalam perintah dalam Inpres. Untuk kuartal 2 dan masuk kuartal 3 sekarang ini kita sudah menyelesaikan semua PR kita. Itu yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri tadi dalam presentasinya melalui beberapa subprogram. Memang masih akan ada program yang lainnya ke depan sampai dengan 4 tahun ke depan. Nah, sebagian sudah selesai sepenuhnya dan sudah berjalan seperti yang disampaikan oleh Pak Kabarantan dan juga Bu Rina tadi mengenai single submission untuk karantina dan inspection dengan bea cukai. Memang ada yang masih dalam tahap piloting dan juga masih ada yang dalam tahap perencanaan
terutama memang ini yang berkaitan dengan pergerakan logistik domestik. Bagaimana kita mengawinkan ke depan dengan logistik internasional impor dan ekspor. Secara prinsip seperti itu. Kemudian Ibu Menteri, Mbak Karina juga nanya bagaimana posisi National Single Window dengan NLA. Nah, NLA, Ibu Bapak, sebenarnya bukan satu badan khusus atau bentuknya berbentuk satu organisasi, tetapi dia sistem yang mengkolaborasikan dari sistem-sistem yang ada. Yang disebut dengan kolaborasi adalah dia menghubung-hubungkan, dia mengharmonisasikan, dan dia mengatur sehingga tadi tidak terjadi duplikasi, tidak terjadi redundant, dan juga pada akhirnya menjadi lebih efisien. Sehingga dengan pengaturan seperti ini maka ini bisa menurunkan cost logistik. Nah, bagaimana dengan National Single Window? National Single Window adalah satu badan di bawah Kementerian Keuangan yang tugasnya adalah sebenarnya meng-create satu sistem. Jadi dia membuat suatu sistem yang nanti bisa dipakai oleh baik di internal Kementerian Keuangan, kemudian di sistem impor dan ekspor juga dengan KL-KL yang lain. Nah, oleh karena itu, secara singkat, National Single Window adalah bagian daripada National Logistic Ecosystem. Kira-kira demikian, Ibu. Baik, terima kasih. Ataukah ada Bapak Ibu sekarang, Pak Menko mau menambahkan dari lain? Kalau enggak, kita bisa tutup acara untuk briefing media. Pak Menko atau para menteri ada yang mau menambahkan? Pak Menhub, Pak Mendak? Dari Kementerian Perindustrian kita juga ada, Bu. Oh, dari Menteri Perindustrian, aku nggak lihat tadi. Pak Menteri Perindustrian, monggo, silakan. Mohon maaf. Terima kasih, Bu Menteri Keuangan. Saya Mas Rohan, staf ahli bidang komunikasi. Iya, mohon maaf, Pak. Ya. Silakan. Tentu dari Kementerian Perindustrian punya satu kepentingan yang sangat tinggi karena kami sebagai pembina industri dan pembina kawasan industri, Bu Menteri, dan kami tentu sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2020 ini berkonsentrasi pada proses penyederhanaan dari proses bisnis untuk mengintegrasikan sistem pengajuan persyaratan perizinan ekspor impor di Kementerian Perindustrian. Kemudian kami integrasikan dengan melalui Indonesia National Single Window atau INSW ini. Kemudian kami juga berkonsentrasi dalam rangka menyediakan informasi dan profiling terhadap pengguna jasa layanan pemerintah. Kami punya SIINAS, Bu, jadi Sistem Informasi Industri Nasional yang tentunya saat ini juga memiliki data yang akurat untuk industri ini. Ya, kami bisa integrasikan dengan INSW, dan kami juga berharap bahwa upaya di dalam integrasi ini segera bisa terus dilakukan. Dan saat ini kami tentunya juga sudah punya yang namanya SIBANA, yaitu Sistem Baja Nasional, ya, sudah bisa diaplikasikan dan sudah bermanfaat rangka ekspor impor baja, Bu. Jadi tentunya dari Kementerian sangat mendukung adanya NLA ini karena kami punya 42 layanan perizinan yang tentunya secara bertahap akan kami terus tingkatkan untuk dunia. Kira itu, Bu, dari kami. Terima kasih. Dan mohon maaf Pak Menteri saat ini sedang perjalanan ke Bintan, Bu. Iya. Mohon ya, betul. Terima kasih, Bu Menteri. Terima kasih Pak Mas Rohan. Minta maaf tadi saya tidak melihat. Baik, ada dari Bapak para menteri maupun dari yang mewakili menteri akan menyampaikan penjelasan tambahan dari beberapa pertanyaan wartawan, atau dari Pak Asosiasi, Pak Yuki, Pak Gemilang mau menyampaikan dari pertanyaan wartawan tadi? Ya, sedikit aja mungkin, Bu, bahwa tadi kan ditanyakan mengenai ukuran keberhasilannya, Bu, bahwa di dalam World Bank atau penilaian World Bank mengenai Logistic Performance Index, kita ini kan sekarang urutannya di ASEAN nomor 5, Bu. Di dunia nomor 46, 2018, jauh lebih baik
Tapi untuk kita bisa mempunyai daya saing, kita harapkan dengan adanya NLA ini kita bisa masuk dalam 30 besar di dunia, Bu. Kalau kita masuk di 30 besar dunia, artinya kita masuk 3 besar di ASEAN, Bu. Nah, itu yang menjadi capaian target kita sebelum ASEAN Connectivity, inginnya sudah di sana, Bu. Agar kue yang di ASEAN ini bisa kita nikmati, Bu, dari sisi investasi di Indonesia. Mungkin itu sih tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuki. Ya, itu yang kita harapkan ya. Selama ini kalau dari sektor jasa, terutama untuk logistik, forwarder, insurance, Indonesia itu masih defisit. Jadi kalau kita makin efisien, berarti kita akan bisa provide dan bahkan bisa mendapatkan yang tadi dikatakan Pak Yuki tadi. Tidak hanya efisiensi gain, tapi juga kuenya itu jatuh dan dinikmati oleh pengusaha dan perusahaan Indonesia. Dan itu berarti juga akan makin membuat daya tahan ekonomi kita menjadi lebih baik. Jadi kerjasama dengan para asosiasi pengusaha tentu kita akan teruskan dan kita saling memberi feedback ya Pak Yuki ya, sama tadi Pak Tarikan, supaya pemerintah juga makin baik terus memberikan pelayanan, membangun sistem. Terima kasih. Kalau tidak ada, kalau begitu kita akhiri Pak Luhut. Terima kasih Pak Luhut, Pak Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan tadi yang sudah ikut hadir sendiri, para menteri yang lain atau yang mewakili, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan menjalankan terus instruksi Presiden nomor 5 ini secara sistematis, terukur, dan transparan, dikomunikasikan ke publik, jadi kita juga bisa mendapatkan feedback apakah kemajuannya betul-betul berarti. Dan terima kasih kepada seluruh ekosistem tadi ya, semua bagian dari ekosistem logistik ini untuk kerjasamanya yang luar biasa. Terima kasih. Sudah selesai ya Pak Heru ya? Siap Bu, sudah Bu. Ya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan kita kerja keras terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Heru, sukses. Selamat sore. Pak Yuki, makasih Pak Yuki, Pak Tarigan. Terima kasih. Ya, Pak Heru, selamat sore Pak. Pak Jamil. Terima kasih Pak Heru. Pak Heru. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Menteri, Pak Bakti. Pak Yuki. Pamit dulu Pak. Semua. Pak Menteri, selamat sore Pak. Thank you.